Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, kita mesti lebih meningkatkan doa-doa kita. Karena doalah yang mengubah keadaan. Karena doa menyatakan kuasa Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Kami mau terus berdoa, sebab kami percaya ada kuasa dalam doa untuk mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik sesuai kehendak-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman kita pagi hari ini.
Markus pasal 11 ayat 20 sampai yang ke-26. Judul perikop pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Bapak Ibu, saya akan memberi latar belakang sedikit dari perikop kita. Di ayat 9, saat Yesus dan murid-muridnya memasuki kota Yerusalem, hari itu adalah Minggu Palma, Yesus mendapat sambutan yang begitu luar biasa. Orang-orang berkata, berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Yesus mendapat sambutan dan kemuliaan dari orang-orang Israel yang merindukan raja yang baru, yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Tetapi dia tidak mendapat buah di sana. Dan dia berkata di ayat 14, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan hal itu didengar murid-muridnya. Faktanya bahwa Yesus mengutuk pohon ara sangat berkesan bagi para muridnya, khususnya Petrus. Ketika Petrus melihat, dia menjadi takjub dan penasaran dengan kuasa dari apa yang diperkatakan oleh Yesus. Maka di ayat 21, ketika Petrus teringat saat mereka melewati pohon ara itu, Petrus berkata, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Menariknya, Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus, melainkan mengalihkan topik pembicaraannya tentang pohon ara itu kepada iman dan kuasa doa. Mengapa Yesus seakan sengaja menghindar menjawab pertanyaan Petrus? Karena Yesus tidak ingin murid-murid fokus pada pohon ara itu. Yesus ingin fokus dan perhatian murid-murid tertuju kepada diri Allah dan rencananya. Bagi Yesus, tiada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati tanpa ada sedikit keraguan. Barang siapa yang mampu melakukan hal ini, ia akan mampu melakukan hal-hal yang ajaib. Selanjutnya Yesus berbicara tentang berdoa, di mana iman turut serta berperan untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan umatnya. Yesus mengajar kepada murid-murid, kuasa doa akan timbul apabila seorang memiliki dua hal. Yang pertama, percaya bahwa dirinya telah memperoleh apa yang didoakan, sesuai ayat 24. Mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu,
Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini berarti berdoa dengan keyakinan yang teguh. Dan berarti doa kita mesti selaras dengan kehendak Tuhan. Bila permohonan kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka yakinlah dan percaya bahwa kita sudah mendapatkannya. Andaipun permohonan kita belum terwujud, seharusnya hal itu tidak mengurangi keyakinan kita terhadap janji Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, memiliki hati yang bersih, yang dipenuhi cinta kasih. Yesus menghubungkan permohonan doa dengan hubungan dengan sesama, khususnya dalam hal mengampuni. Ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah itu Maha Suci dan Maha Pengasih. Maka bila kita ingin datang ke hadirat-Nya, kita mesti membereskan lebih dahulu hati, jiwa, dan akal budi kita. Sedikit saja kotoran dalam jiwa dapat menjadi hambatan bagi kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya, untuk bersekutu dengannya. Bila kita ingin persekutuan kita tanpa hambatan, maka mesti dilandasi kemurnian hati dan cinta kasih. Hanya cinta kasih dan kemurnian hati yang memampukan kita mengampuni orang lain, sebab diri kita tidak lebih baik dari orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jika kedua unsur ini ada, maka Allah akan mengabulkan doa kita seturut dengan kasih dan kehendak-Nya. Demikian berkat firman hari ini. Berdoalah seakan engkau telah menerimanya, dan itu berarti dengan iman yang teguh dan memohonkan sesuatu yang sesuai kehendak-Nya, dan landasilah dengan hati yang murni dan cinta kasih yang dinyatakan dengan pengampunan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Oleh kasih dan rahmat-Mu, pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, semua karena berkat-Mu. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman yang menuntun kami untuk hidup seturut kehendak dan rencana-Mu. Firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami untuk kami lebih rajin berdoa, untuk kami lebih sering berdoa, karena doa menyatakan kuasa Tuhan. Terlebih ketika kami berdoa dengan penuh keyakinan yang teguh dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan dilandasi kemurnian hati dan cinta kasih yang melepas pengampunan, maka Engkau mendengar doa-doa kami. Pasti Engkau mendengar doa-doa kami, menjawab doa-doa kami. Doa yang membawa perubahan, seluruh keadaan kami menjadi lebih baik. Kesempatan yang baik kami naikkan doa untuk pelayanan gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu, dan juga misi penginjilan, juga jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di masa pandemi. Tuhan, Engkau memberi hikmat kepada pemimpin gereja dari gembala sidang, para rohaniwan, staf majelis seluruhnya, dapat mengelola gereja sebaik-baiknya dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga tetap dapat menyajikan berita firman, makanan rohani bagi jemaat Tuhan yang sehat. Di masa pandemi ini kami butuh kekuatan yang ekstra Tuhan akan firman-Mu sebagai makanan rohani kami, supaya iman kami tetap bertumbuh di dalam Engkau dan kami tidak goyah dengan keadaan yang sulit. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, Engkau mencukupkan, menjaga, melindungi seperti biji mata-Mu Tuhan, karena mereka ada di garis depan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa jemaat bertumbuh dalam iman percaya mereka. Kami juga berdoa untuk misi penginjilan di masa pandemi ini, biar terus digaungkan untuk orang-orang teringat
akan surga dan neraka. Dan mereka lebih lagi mencari Tuhan dengan sungguh. Dan ketika Injil diberitakan, banyak jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dimenangkan. Tuhan urapi para penginjil, umat-Mu yang misioner dan gereja-Mu untuk memberitakan kerajaan Allah dan memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Berita Injil digemakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Terlebih di kota kami, di mana Engkau menempatkan kami untuk menjadi pengaruh, menjadi berkat bagi setiap orang lingkungan di sekitar kami. Urapi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang berduka Engkau memberi penghiburan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Heri almarhum yang Kau panggil Tuhan. Tuhan hiburkan dan beri kekuatan Bu Heri dan anak-anak, cucu semuanya dalam perlindungan, penghiburan yang abadi daripada Tuhan. Firman-Mu yang diberitakan menguatkan mereka semua Tuhan. Tolong semua, hiburkan dan beri kekuatan. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih isoman Tuhan, Engkau menolong sehingga dapat menyelesaikan masa isomannya dengan baik dan dapat pulih sehat kembali. Kami bersyukur untuk yang telah sembuh. Tuhan memberi pemulihan yang sejati, yang sempurna untuk dapat beraktivitas kembali dan memuliakan Tuhan. Berkati semua sehingga tidak ada yang berkekurangan, baik dalam hal jasmani, jiwani, terlebih secara rohani. Tangan Tuhan menyertai, melindungi, melawat umat-Mu. Roh Kudus menyatakan kuasanya dan karyanya di tengah jemaat umat Tuhan. Demikian doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.